Sebelum video ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng, dan share ke teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak aku agak lambat apa ibu menjawabnya. Jajan tadi tak banyak makan sahur nak. Kita ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alil Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat sidang salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh hari yang segar ini kita dapat bersama-sama memenuhi rumah Allah untuk menunaikan kewajiban kita, yaitu melaksanakan ibadah salat subuh. Dan alhamdulillah kita kerjakan secara bersama-sama. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau, di hari akhirat kelak nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, adapun judul tausiah singkat kita pada kesempatan subuh hari yang berbahagia ini adalah yaitu doa, doa. 3 huruf saja, doa, Bahwasanya pada bulan Ramadan ini kita sangat dianjurkan untuk banyak berdoa. Selain dari menunaikan ibadah puasa, selain dari membaca Al-Quran, selain dari sholat tarawih, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi awak berdoa Pak Ibu samo jawab solat. Awak berdoa samo jawab puasa. Awak berdoa sama dengan kita membaca Al-Quran. Karena ad-du'a ibadah. Doa itu sendiri adalah ibadah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah, intinya ibadah. Orang tersebut masih berguna, masih berarti, masih bermanfaat selagi pikirannya itu masih berfungsi dengan baik. Kalau pikirannya itu sudah tidak berfungsi dengan baik, ya maka jantan diurang beko kagadu.
Tidak ada, ya. Manfaatnya sehingga seseorang tersebut masih bermanfaat, masih berguna selagi dia masih berfikir dengan baik. Sama dengan hadis yang kita bacakan tadi, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya, intinya berarti ya, yang menggerakkan ya ibadah kita tadi itu. Kemudian lagi dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, senjata. Kalau misalnya ada peperangan, orang tidak punya senjata, ya tentu akan kalah. Ya, kalau misalnya ada seseorang yang pandai basilek, kalau nyota dasak keluar sileknya, berarti ya silat tadi itu merupakan senjata baginya, sangat dia butuhkan itu. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai ibadah satu ini kita ya kesampingkan. Jangan sampai ibadah satu ini ya kita lupakan. Oleh sebab itu marilah kita kencangkan doa kita ya pada bulan Ramadan ini. Dari dalilnya pada surat Al-Baqarah ayat 186 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, anni tentang aku, katakanlah sesungguhnya aku qarib, ya, sangatlah dekat, ya, sangatlah dekat. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan bentuknya nakirah. Nakirah. Nanti bisa tanya sama Buya Dr. Khilal Syauqi. Buya ini senior kami ini, ya, di Mesir. Beruntung apa Ibu? Ya, do Buya Dr. Khilal Syauqi siko. Ya. Ambo alun tibo di Mesir, beliau wala tamat di Mesir. Itu sangkin seniornya. Itu juga imam kita. Itu mahasiswa Ambo. Ustaz, dia masih kenal Ambo Ustaz. Imam bagus bacaannya. Ya, di Bogor ya. Hafal Al-Qur'an 30 juz. Beruntung encak saja ke Bu, Pak Ibu. Ado sampai batanyo, ado imam nan mantap. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada surat Al-Baqarah ayat 186 tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku sangatlah dekat. Bentuk nakirah di situ ya menunjukkan kedekatan yang sangat intens, ya. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kedekatan Allah itu min hablil warid, aqrabu min hablil warid, ya. Lebih dekat, aqrab, ya, isim tafdil. Min hablil warid, dari urat leher kita ini. Coba Pak Ibu resek urat leher kau. Kau nak ada yang paling dakik dari urat leher kau kawak. Ya, kalau putih urat leher kau Pak Ibu, innalillahi jadinya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat, ya, bukan dekat lagi, lebih akrab min hablil warid, dari urat leher. Itu menunjukkan kedekatan Allah yang sangat. Mungkin pasangan kita di rumah dekat juga, ya, tapi kedekatannya itu ya terbatas, ya. Kemampuannya untuk membantu kita terbatas. Begitu juga dengan anak, ya. Apalagi anak ala pe merantau. Amo dulu merantau ke Mesir sampai balik tahun. Ustaz Khilal ya lebih lagi, ya. Anak Pak Prof Ustaz Khilal kok. Bangga kami, senior kami yang paling dalam ilmunya Pak Ibu. Beruntunglah Bapak Ibu ini. Ya. Fa inni qarib, sesungguhnya aku itu ya sangatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, kata Allah, akan mengabulkan, menjawab, ujibu, ya, menjawab, mengabulkan, ya, memperkenalkan da'watad da'i, doa
orang yang berdoa idza da'ani, apabila dia berdoa. Perlu kita garis bawahi kata apabila dia berdoa itu. Idza da'ani. Ya. Da'ani itu ada di ujungnya sebenarnya da'aniyah. Ada ya-nya di ujungnya. Ya, mahzuf dia. Maka di sini poin yang bisa kita ambil Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, doa ini menjadi wasilah bagi kita, senjata yang tadi kita sebutkan itu. Maka pergunakan senjata ini. Awak ada senjata di rumah. Ya. Tapi tidak dipakai, nah, berarti kita rugi. Ada senjata kita selaku orang yang beriman, yaitu doa. Maka gunakanlah senjata itu. Maksudnya gunakan senjata itu, maksudnya adalah kita pakai. Artinya kita berdoa. Jangan sampai kita tidak berdoa. Ya, jangan sampai kita tidak berdoa. Kalau kita tidak berdoa berarti kita tidak memakai dan mempergunakan senjata tadi itu. Kalau dia aja senjata adalah tapi tidak pakai, nah, rugi lah. Ya, maka juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah itu dikategorikan kepada orang-orang yang sombong. Nah, orang-orang yang sombong berarti dia tidak butuh Allah. Berarti dia tidak menginginkan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Selaku kita orang, ya, seorang manusia, kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan lemah. Kita lemah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khuliqal insanu dha'ifa." Diciptakan manusia itu dha'ifa, dalam keadaan lemah hal keadaannya. Berarti awak memang lemah. Kalau awak lemah berarti awak membutuhkan pertolongan yang maha kuat. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, doa ini jangan sampai kita lupa. Jangan sampai kita tidak pergunakan senjata ini. Maka di sini syarat dari doa tadi itu dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini juga pada surah Al-Baqarah 186 itu disebutkan fal yastajibuli. Nah, ini yang pertama. Yaitu hendaklah kalian menjawab istajibu, ya, menjawab artinya mematuhi, artinya melaksanakan perintah-perintahku kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang perintah Allah itu yang kita laksanakan, kita kerjakan. Apabila Allah memerintahkan kepada kita untuk sholat, ya kita sholat. Ya, berjamaah di masjid, ya berlipat ganda pahala yang kita dapatkan. Allah perintahkan kepada kita untuk berpuasa, ya kita berpuasa. Ya, Allah perintahkan kepada kita untuk membayarkan zakat, ya kita bayarkan zakat. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan doa itu dapat diterima, dapat dikabulkan, dapat diijabah oleh Allah. Yang pertama adalah istajibuli. Kita penuhi, kita laksanakan, kita tunaikan perintah Allah itu. Ada juga orang bilang Pak Ibu, dia ambo kula lamu berdoa tapi ndak jo dikabul-kabulkan. Apa periksa sembayangnya? Periksa puasanya, periksa zakatnya. Apakah dia sudah melaksanakan perintah Allah dengan baik? Ada juga orang dia ambo yo berdoa aku lamu, tapi dia ambo modi-modiku sih dari dulunya. Periksa. Ada yang something wrong, ada yang salah di situ. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila seseorang itu melaksanakan perintah Allah dengan baik, maka Allah akan kabulkan doa-doanya. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, syarat dari doa itu dikabulkan adalah wal yu'minu bi. Hendaklah dia benar-benar beriman kepadaku kata Allah. Yo bana-bana beriman, yo bana-bana yakin. Ketika nyoba doa itu doanya akan dikabulkan oleh Allah. Jangan ragu-ragu Pak Ibu, jangan berdoa. De nan karancak saya nan baan nan karancak saya boleh, yo boleh enggak. Itu enggak yakin. Iya. Itu enggak yakin. Apabila kita sudah memilih itu, ya kita sudah berusaha itu semaksimal mungkin, kita sudah berazam,
maka itulah insya Allah yang merupakan jalan hidup kita. Tapi kalau misalnya Allah tidak kabulkan, berarti ada yang lebih baik dari itu yang akan Allah berikan. Jangan pula kita ragu. Karena yang menjadi syarat dari doa itu dikabulkan adalah wal yu'minu bi, hendaklah dia itu benar-benar yakin ya terhadap apa yang dia berdoa itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu. Yang ketiga Bapak Ibu disebutkan dalam hadis ya, syarat dari doa itu dapat dikabulkan adalah selama tidak qati'atur rahim, yaitu selama tidak memutuskan tali silaturahmi. Ya, bedanya silaturahmi dan silaturahim Bapak Ibu. Kalau silaturahim ya itu kita ya sekeluarga ya bertalian darah. Ya ambo, jauh dambo, jauh ni ambo, jauh orang tua ambo, jauh apa itu silaturahim namanya. Tapi kalau silaturahmi ya kita sesama muslim. Ya kita dari anak cucu keturunan Adam. Nah, itu silaturahmi dan silaturahim. Oleh sebab itu syarat dari doa itu dapat dikabulkan oleh Allah adalah tidak memutuskan tali silaturahmi tadi itu. Contohnya Ustaz, misalnya ya Allah orang tu jahit wana kambo ya Allah, ya mudah-mudahan bekonyo balangga lah misalnya. Itu tak boleh itu. Ya. Kita mendoakan sesuatu yang jelek, yang buruk kepada orang, memutuskan tali silaturahmi, maka itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Itu apa Ibu? Setidaknya ada 3 syarat doa tadi itu ya dikabulkan. Di antara adab berdoa adalah ya hendaknya kita itu ya benar-benar membersihkan diri kita, ya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu. Ya. Kemudian lagi di antara adab berdoa adalah ya kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Namanya kita meminta kepada Allah ya tentu kita puji dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kemudian lagi tidak lupa pula kita membaca salawat kepada Nabi. Karena di dalam sebuah hadis disebutkan apabila doa itu tidak ya ditambahkan dengan salawat tadi itu, maka doanya itu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian lagi di antara adab berdoa adalah kita mengangkat tangan. Nah, jangan dalilnya Ustaz, aku bidah sama Ustaz, enggak ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu mengangkat tangannya ketika doa, disebutkan dalam hadis hatta zahara bayadu ibtaihi, sampai nampak putih ketiak beliau. Ya, Ustaz kau nak nampak ya, ambo baju panjang. Dulu orang bajunya baju jubah kok. Kadang kau nampak. Boleh kau tak? Ustaz kini nak mungkin waktu itu Ustaz. Kau kan lo orang di sebelah ambo. Ya kita terserah ya boleh seperti ini, ya boleh seperti ini ya. Menunjukkan bahwasanya kita memohon dan meminta kepada Allah itu namanya teknisnya. Ya teknisnya silahkan ya, nama masalah ya. Ya boleh kita seperti ini ya. Allah saking khusyuknya gitu. Ini seperti ini ya, enggak apa-apa. Nah, kalau Bapak Ibu sholat seorang-seorang agak lapang ada agikon lah nawar ya Allah. Itu nawar ya. Boleh aja udah ikut. Karena Rasul itu disebutkan dalam hadis itu hatta zahara bayadu ibtaihi, sampai nampak kedua ketiak. Aku nampak kedua itu udah ikut nak Bu. Kalau seorang ibu nawar, tapi kalau sholat berjamaah aku kan naik lo orang di samping. Ya, jadi ya seperti itu adab ya berdoa itu. Kemudian lagi di antara adab berdoa adalah innallaha la yuhibbul mu'tadin. Tidak boleh berlebih-lebihan seolah-olah mendikte Allah dalam berdoa. Contohnya Ustaz, ya Allah ambo yo beli HP ya Allah. Mereknya Samsung ya Allah. Giganya 32 giga ya, memorinya segitu. Itu namanya kita terkesan mendikte Allah ya. Allah bisa saja memberikan yang lebih baik dari itu ya, mudah bagi Allah ya. Ya, yang jelas di situ kita berdoa kepada Allah, jangan itu berlebih-lebihan seolah-olah mendikte Allah. Tapi kalau kita mau berdoa misalnya ya kita sebutkan apa yang kita inginkan ya itu boleh-boleh saja.
Ya Allah, ya capean lah pengangkatan CPNS yang tertunda, ya Allah misalnya ya. Nah, itu nama itu deh. Ya kan kita ada mendikte Allah ya. Ya semoga cepat di ACC dan seterusnya ya. Nah, jadi seperti itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita terkesan mendikte Allah. Kemudian lagi di antara adab berdoa itu adalah kita tutup juga dengan salawat kepada Nabi. Banyak-banyak kita bersalawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara adab-adab kita berdoa itu. Pada dasarnya waktu berdoa, ya apabila kita berbicara mengenai waktu berdoa, yaitu disebutkan di dalam surah Al-Fatihah yang selalu kita baca adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Ya, menyembah itu berarti beribadah ya. Dan hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Mengapa iyyaka na'budu dulu, setelah itu wa iyyaka nasta'in apa Ibu? Mengapa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Karena ya urutannya seperti itu. Kita beribadah, kita laksanakan perintah Allah, baru setelah itu kita berdoa. Ibadahnya semua ibadah. Ya, apakah ibadahnya mahdoh ataupun ghairu mahdoh, ibadahnya wajib maupun kita niatkan pekerjaan kita di luar ibadah kepada Allah. Ya, apa contohnya ibadah wajib? Setelah kita sholat wajib, misalnya sholat subuh, kita berdoa. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, beribadah, dan setelah itu hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Baca rohnya minta pertolongan ke Allah Bapak Ibu. Ya berdoa, dan ada cara yang lain, melainkan satu-satunya yaitu kita berdoa. Nah, itu dalilnya. Ada orang yang bilang, Ustaz berdoa sudah sembahyang, enggak ada dalil Ustaz. Itu dalilnya yang sabihin tadi itu. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah itu mana dalilnya? Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, beribadah, dan setelah itu hanya kepada Engkaulah ya Allah kami meminta pertolongan. Apapun itu ibadahnya. Bisa jadi itu ibadahnya adalah haji misalnya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Nah, itu. Apabila sudah selesai kamu menunaikan ibadah manasik haji kamu atau umroh kamu, berdoa. Di antara orang itu ada yang berdoa dunia saja. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikanlah kebaikan kepadaku di dunia. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ya, tidak dapat dia akhirat. Tapi di antara mereka ada yang lebih bagus, yaitu berdoa, berikanlah kebaikan bagiku di dunia, di akhirat, dan lindungilah aku dari api neraka. Itu doa tigo ya, namanya doa sapu jagat ya, sapu sado ya, dapet sadonya ya. Itulah Bapak Ibu ya. Misalnya setelah kita bayarkan zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ya, ambillah ya dari harta, sebagian harta mereka itu ya berupa zakat ya, yang merupakan pembersih dari hartanya itu sendiri. Ya, pitih tadi itu. Pitih itu kan alun tentu barasi awak pulang Pak Ibu ya. Kadang awak maja 3 SKS, 2,5 SKS pulang awak misalnya. Ya. Pertemuan pertama misalnya 2 SKS. Nah, karena pertemuan pertama anak-anak ya kita jelaskan silabus saja. Ya, boleh kita online. Ah, itu sisanya seperti itu kan enggak full kita. Ya. Ah, itu zakat tadi itu membersihkan itu. Ya, tutahhiruh, membersihkan yang material tadi itu, uang tadi itu. Wa tuzakkihim biha, membersihkan ini jiwa kita ini dari sifat kikir ini. Karena kikir ini ya sesuatu sifat yang melengket ya pada kita semua. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuqashuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Bagi siapa yang bisa mengikis habis sifat kikir di dalam. Jadi kikir kok melengket di dalam hati apa Ibu? Dikiki habis, mode Ibu di dapur
Ya kuali itulah bakarak misalnya dikikih habis-habis berasiah. Nah, itu kikir itu ada dalam diri kita. Jangan kita sebutkan ambo orang yang paling dermawan zikon ada tu dah. Ya, ate nama manusia dia itu adalah sifat mempunyai sifat kikir. Wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Bagi siapa yang bisa berhasil ya mengikis habis ya sifat kikir syuha ya fi nafsihi, maka dia itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya. Kemudian lagi dalam ayat tadi surah Taubah tadi Allah sebutkan ya tutahhiruhum membersihkan harta, wa tuzakkihim biha membersihkan jiwa, wa sholli alaihim doakan dia. Jadi kalau ada orang bayar zakat fitrah, bayar zakat mal, doa ya semoga zakat ibu atau zakat apa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ya balasan terhadap zakat yang sudah ibu atau bapak berikan dan diberkahi sisa uang dari harta bapak ibu. Kira-kira kalau doa itu orang bayar zakat itu senang hatinya Pak Ibu? Senang hatinya pulang deh alhamdulillah ya. Ambo didoakan. Tapi kalau dia aku zakat ambo ayolah makasih ya Bu. Kalau itu nak ada ya, nak ada taraso ya. Ya, makanya di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sholli alaihim," doakan dia. Ya agar dia merasa ya aman, merasa tenang terhadap harta yang sudah dia bayarkan itu. Itu kita berdoa pada ibadah-ibadah ya yang wajib-wajib saja. Begitu juga dalam keseharian kita berdoa. Ambo ketika ambo di Mesir Pak Ibu, acik orang tua ambo bertanya, orang tua ambo kenal je Buya Dr. Khilaf Sauki kok. Ya, apa kata orang tua? Apa nan kurang lai di rantau? Kalau piti lah do makan lah do asrama lah do ada nan kurang. Nan kurang cik saya. Tolong doakan. Ya doa. Jadi doa orang tua kok ya bana-bana luar biasa Pak Ibu. Ya kunci kesuksesan. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, baik itu ibadah kita mahdhah ya kita berdoa setelahnya, maupun ibadah kita ghairu mahdhah kita dalam keseharian. Di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan berfirman, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim ya beserta anaknya itu meninggikan pondasi Ka'bah dan mereka berdua berdoa setelah itu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah terimalah dari ya amal ibadah perbuatan yang sudah aku lakukan ini. Ini menunjukkan bahwasanya dalam keseharian pun setelah kita melakukan kebaikan kita dianjurkan untuk berdoa. Jadi seperti itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, khususnya di bulan Ramadan ini maka perbanyaklah doa tadi itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua dan seluruh doa-doa yang kita panjatkan. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.